Bab yang tadi Bapak sampaikan, Bapak mengimani Yesus sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Yang tertulis di Alkitab yang mana, Pak? Ya semuanya Pak, misalnya ya Yesus itu nabi, guru, Tuhan, ya anak Allah, dan orang yang disalib, ya seperti itu. Jadi sementara kalau Juma itu mengajarkan kan eh, dicomot satu-satu gitu loh. Kalau kita kan semua, nah seperti gini loh. eh, apa misalnya kalau ada orang mengaku gini loh, saya itu bekerja di ladang, saya itu ngemong cucu, saya itu jual kursi, saya itu belanja di pasar, saya itu menandatangani dekret gitu. Nah itu kan harus kita akumulir yang mana gitu loh. Ya, kalau Jadi yang penjual, menang di antara semua itu kan nggak bisa kita bilang, oh dia itu jaga, dia itu apa di sawah, berarti dia petani, dia itu harus dia itu buktinya dia nanam padi di sawah. Wah, berarti dia petani, atau oh dia itu penjaga di panti anak-anak, dia itu kan gendong-gendong anak-anak. Sementara Sudah. dia pernah Tidak usah curhat, Pak. menandatangani dekret Pak, gitu loh. tidak usah curhat, sudah. Silakan Bang Aryasto. Kita poinnya sudah Enggak, tahu. saya jelasin Seperti dulu apa? supaya Ya, saya bukan Sudah. curhat gitu, biar Sudah, Anda poinnya ngerti. kami sudah tahu. Poinnya sudah tahu. Ya, jadi silakan, mana? Bang Jadi Aryasto. Ya, gimana? baik. Siap. Sebentar ya. Bang Aryasto silakan. ya, Apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen berdasarkan dari pengajaran Yesus? Silakan. oke. Ya, gitu. Ya. Jadi kalau Bapak tadi narasinya penjual pasar, kemudian dekret presiden, sejak kapan penjual sayur menandatangani dekret presiden, itu sudah jauh melebar kemana-mana. Jadi gini Pak, saya paham maksud Bapak hadir di sini mengkritik Gurunda Zuma, kemudian menuduh Gurunda Zuma telah mendiskreditkan ayat-ayat Alkitab. Bapak keliru. Kami umat Muslim tidak pernah mentafsirkan Alkitab itu sesuai dengan kemauan kami. Tetapi kami membacakan Alkitab itu sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa Kanda Zulkifli M. Abbas itu membolak-balikan ayat Alkitab, ya itu Bapak keliru. Kemudian kalau Bapak mengatakan Bapak mengimani seluruh yang tertulis di dalam Alkitab, oke. Berarti Bapak juga harus mengimani bagaimana kemudian di dalam Alkitab ditulis Yesus itu sebagai pencuri keledai, Yesus itu sebagai orang gila, dan Yesus itu bla bla dan lain sebagainya. Itu jelas tertulis di Alkitab. Maka Bapak juga harus mengimani itu. Urusan Bapak mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, itu urusan Bapak. Tetapi pertanyaannya, adakah di dalam Alkitab Yesus menjustifikasi bahwa dirinya adalah Tuhan? Apa yang menjadi keinginan kami menurut Bapak umat Islam? Seperti apa memandang Yesus itu? Bapak jangan percaya cerita Zulkifli, Bapak jangan percaya cerita saya, dan Bapak jangan percaya cerita orang-orang yang ada di Komal ini. Tetapi Bapak harus percaya apa yang menjadi cerita dan kemauan Yesus itu sendiri. Itu yang Bapak harus ikuti. Kalau Bapak harus mengikuti cerita kami di sini, ya kami dengan kemauan kami ya bisa saja. Tetapi Bapak harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Yesus. Apa yang diinginkan oleh Yesus? Yesus inginkan jikalau siapa yang memanggil dirinya sebagai Tuhan, maka dia adalah orang-orang yang membuat kejahatan di muka bumi ini. Sehingga kalian diusir oleh Yesus. Enyahlah kalian dari hadapanku, kata Yesus. Itu kemauan Yesus. Jadi Yesus tidak mau dirinya dipanggil sebagai Tuhan. Lalu sebentar Bang, sebentar dulu. Tentang Tuhan itu sebentar, itu orang Samaria yang mengambil air itu dimanggil Tuhan nggak marah. Nanti Bapak. Nah, berarti persepsi kalian enggak. Sekarang begini aja, tolong ajari kami, karena kalau itu gampang dibantah itu ya, orang Samaria yang mengambil air itu panggil Tuhan nggak masalah. Ya, jadi begini, kalau kalimat itu gampang, itu anak SD, itu gampang bahasa Indonesia itu, perkara bahasa Indonesia. Anda nggak ngerti belajar bahasa Indonesia.
Kalau bahasa Indonesia bisa, tidak semua memanggil aku orang yang ganteng. Misalnya gini, tidak semua yang memanggil Black Angel orang ganteng itu yang akan saya kasih duit. Jadi di sini bukan masalahnya orang manggil orang ganteng itu gitu loh. Ya udah ada nggak apa-apa. Jadi gitu. Jadi perjelasan kamu itu kalau bisa ini Bang Juma dulu yang ngobrol ke saya. Oke. Dinda Aristo mohon izin. Maunya Anda itu orang Kristen itu seperti apa Iya, gitu loh. makanya Ajarin dulu kita tentang bahasa tentang ini. Kalau misalnya Yesus itu hanya nabi, kita memanggil nabi dia, ya oke, dia juga nabi di dalam Israel. Tapi kan Yesus itu juga mengatakan aku dari surga dan kalian dari bumi. Nah, coba itu artinya apa gitu loh. Saya jawab. Ya, sebentar dulu. Ya, banyak lagi semua di dalam Matius berapa itu dikatakan apa yang punya Tuhan, ya, apa yang dipunyai Tuhan itu adalah punya saya juga. Nah, guys, sekarang gini, kalau ada aku bilang begini, Juma, apa yang bapakmu punya itu aku juga punya gitu. Nah, sekarang coba artinya itu, apa yang bapaknya si Juma punya, aku punya gitu. Berarti bapaknya si Juma itu punya istri, aku punya gitu. Berarti saya ini debat, siapa gitu loh. Bang Resto, dia bukan bertanya, tetapi dia ngajak debat. Iya, maksudnya supaya itu. Jadi tolong diajarin orang Kristen ini. Bapak cukup bertanya aja, biar kami akan menjawab. Silakan. Kalau Bapak tidak butuh silakan. jawaban, Tunggu. jawab, Pak. Dia pengen Bang Zuma ini. Pengen kali sama Bang Zuma. Silakan, Bang. Atau masih makan, Bang? Gini. Ya, masih lanjut, Dinda, silakan. Gini ya, pertanyaan Bapak itu pertanyaan remeh-temeh, receh gitu loh, Pak. Ya. Nah, kalau Bapak mau membantah, ya Bapak tidak sedang berdebat dengan kami, Bapak berdebat dengan kitab suci Bapak sendiri. Karena yang mengatakan itu bukan saya. Saya enggak, kita itu punya pandangan sendiri, kita mengerti kitab suci kita sendiri gitu loh. Jadi saya mau tahu cuman kalian. Jadi kalian jangan mengajari. Kami akan menjawab, Pak. Nah, sekarang kami akan menjawab. Jangan ya, diam. Tolong ajarin gitu loh. Oke, tolong ajarin. Mungkin oke. Ya. Tunggu diam dulu Bang Dewa, diam dulu. Mungkin Bang Juma aja deh yang ngomong. Tenang, sabar. Nafsunya sama Bang Juma ini soalnya. Dinda Aristo, dendamnya orang ini ke saya, Dek. Sabar ya, biar saya yang arahkan. Pak Black Angel, Anda ingin tahu tentang Yesus. Saya mengatakan bahwa Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Setuju enggak di situ? Setuju. Memang ada tertulis itu dia nabi. Ya, terus kenapa Anda menuhankan dia? Ya, karena dia bilang bahwa dia memiliki apa yang karakter Tuhan punya. Oke, Bapak punya ilmu pengetahuan tentang kapan hari tahan. Bapak memiliki ilmu pengetahuan tentang hari kiamat. Yesus kenapa nggak punya? Sekarang begini, pertanyaan saya, Pak, kenapa Yesus tidak punya pengetahuan tentang kapan hari kiamat, sementara Bapak punya, Allah punya? Iya. Sekarang ada lagi, oke, simpan dulu itu ya. Sekarang Yesus mengatakan bahwa saya tanya kenapa? Saya tanya ini kenapa? saya mau jawab. Saya mau jawab Juma, diam dulu. Kenapa Anda? Iya, saya tanya. Kenapa Yesus tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang hari kiamat? Ya, jawab. Oke, saya jawab. Kenapa Yesus mengatakan apa yang Bapak punya adalah aku punya? Itu jawabannya. Loh, ini gimana sih? Faktanya berarti dia bohong. Karena Bapak punya pengetahuan hari kiamat, dia tidak punya. Bohong enggak Yesus? Sekarang kamu tanya dulu Jokowi ketika dia gendong anak di rumah. Pak, kapan delegasi Amerika datang? Mau nggak dia jawab? Mau nggak dia jawab? Iya, dia bilang nggak jawab. Yesus mengatakan begini, Anda tidak tahu hari kiamat. Iya, sekarang kamu gini, apa kapasitasnya orang itu nanya itu? Itu kan sama aja ketika itu kan itu kan sama aja Yesus sendiri yang mengaku. Itu kan sama dengan ketika Jokowi ditanya dulu. Ku tengahi dulu, Aduh, Pak. Bapak ini. Dulu. Jadi gini.
kalau memang nggak mau jawab, ya diam saja gitu. Ngapain harus menipu? Kalau menipu nanti jadinya dosa gitu kan. Misalnya Iya, contoh nih, Yesus mengaku loh. ya, saya misalnya tahu nih, saya tahu kalau Bang Dewa nih yang nyolong ayam kemarin. Ditanya sama Bang Aristo, ayam yang di belakang tuh Bang Dewa yang nyolong ya? Saya harus jawab apa gitu? Ya, saya pasti diam gitu, karena saya tahu. Nggak mungkin saya bilang, oh bukan Bang Dewa. Oh, saya nggak tahu. Nggak mungkin saya bilang nggak tahu. Kalau saya bilang nggak tahu, dosalah saya. Karena saya tahu. Ya, begitu saya mengatakan tidak tahu, maka berdosalah saya. Kalau seperti itu, Oke. nanti Tuhan Bapak jadi berdosa loh Pak. Nggak boleh. Ya, silakan Oke. Bang Coba. Bapak sudah tahu alasannya kenapa saya mengatakan Kristen itu sesat? Udah tahu? Anda mempertuhankan utusan Tuhan. Itu jawabannya. Orang yang tidak tahu kapan hari kiamat Anda sembah. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Silakan, Pak. Anda sudah tahu kan kenapa Kristen itu selalu sesat? Menurut Bang Suma, karena memang sesat, utusan Tuhan dituhankan. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia adalah utusan Tuhan. Anda akui. Kalau Anda sudah akui Yesus adalah utusan Tuhan, kenapa Anda menuhankan Yesus? Sederhana bukan membuka tabir kepalsuan itu? Lanjut. Saya tambahkan Ada lagi? Silakan. Dinda Resto masuk, silakan. Baik. Seburuk-buruknya makhluk itu bukan iblis, tetapi seburuk-buruknya makhluk itu adalah manusia. Manusia yang seperti apa? Walaupun iblis itu buruk, iblis punya iman. Iblis bertauhid. Iblis percaya Allah itu satu. Tetapi seburuk-buruknya manusia adalah orang manusia itu menuhankan kepada manusia. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Ya. Jadi jangan pernah menuhankan manusia. Tidak pantas manusia dituhankan. Lanjut, Bang Resto. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Mengenal sebagai apa? Utusan. Kenapa Anda tuhankan? Siapa yang ngajarin menuhankan Yesus? Itulah alasannya kenapa saya katakan Anda sesat. Dan Yesus juga mengatakan kalian sesat. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa itu yang diusir oleh Yesus? Islam. Mungkin. Itulah Anda Kristen. Ayo Pak, kasih pertanyaan yang lebih berat kepada saya. Silakan. Merajuk mungkin, udah merajuk nih. Ya di sini ada I'm Your Queen dan Bang Cer. Ya mungkin dari Cer dulu, dari Kristen atau Islam? Ya, jadi kenapa saya dimut ini? Jadi itu tadi nggak masuk komentar saya ya. Jangan dimut lah. Enggak. Tadi saya cuma dua-dua saya mute. Bang Juma juga saya mute tadi. Saya cuma mau jelasin contoh gitu. Kalau Anda Jadi bilang Yesus begini, pura-pura jadi nggak tahu, begini. ini tipu dong. Ya, jadi begini ya, biar kita tahu. Jadi orang Kristen itu nggak sembarangan. Kita juga nggak suka Tuhan kita diludahin ya. Kita nggak suka gitu loh. Tapi memang itu tertulis semuanya gitu loh. Itu tertulis. Ya, bahkan kalau kita, Yesus sendiri mengatakan kalau kamu ya tidak menginginkan aku mati disalib, kamu itu iblis gitu. Jadi siapa orang yang tidak menginginkan Yesus itu Ayatnya di mana, Pak? disalib, itu Ayatnya mana, Pak? iblis. Oh, jangan dipotong. Biar dulu, jangan dipotong. Di mana, Jangan Pak, dipotong. ayatnya, Pak? Ada Jangan itu dipotong kalau tidak. ketika Petrus mau membela Yesus mau mati, janganlah terjadi seperti itu, kan ada itu kan Petrus dimarahi bahwa kamu itu adalah itu adalah kehendak iblis. Jadi siapa-siapa yang tidak mau Yesus itu mati atau menghalang-halangi bahwa Yesus itu mati itu adalah kehendak iblis. Karena apa? Disitulah puncak karya Allah itu gitu. Jadi siapa yang mau menghalangi karya Allah itu, dia itulah iblis. Iblis itu selalu dari dulu menghalangi karya Allah gitu loh. Ya, jadi termasuk orang Islam itu sendiri yang menganggap itu Yesus tidak mati karena memang itu. Mulai menghujat ya ini. Enggak, ini seru. Lah, Oke. Ini seru. kan Islam Giliran begitu. saya. Tadi Juma bilang saya sesat loh. Saya bilang lagi gitu loh bahwa kalian itu iblis. Giliran kata saya Yesus. boleh? Giliran saya boleh? Boleh, silakan. Oke. Anda mengatakan keinginan Allah. Matius 26. Satu perikop Anda baca. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Kesaksian palsu ini menurut Anda ini pekerjaan Tuhan? Ini pekerjaan Tuhan. Kesaksian palsu ini pekerjaan Tuhan.
Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, Pilatus mengatakan tidak bersalah, Herodes mengatakan tidak bersalah. Ketika Tuhan mengatakan jangan membunuh orang yang tidak bersalah, lalu kemudian membunuh orang bersalah, apakah itu benar? Menurut saudara? Kok apakah melanggar perintah Terus Tuhan? aja, nanti Apakah kalau saya melanggar bantah, perintah kamu Tuhan? marah gitu. Terus dengarkan. aja. Apakah kamu mengatakan benar ketika orang melanggar perintah Tuhan? Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu perintah Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang benar. Nah, sekarang pembunuhan terhadap Yesus, Yesus mengatakan, aku yang memilih engkau yang ke-12. Tapi salah satu di antara kamu itu adalah iblis. Siapa iblis itu? Yudas. Yudas yang mempersembahkan Yesus kepada tentara Romawi. Apakah ini karya iblis atau karya Tuhan? Nyata-nyata Yesus mengatakan salah satu di antara kamu adalah iblis. Iblis yang menyerahkan. Yudas mengatakan, siapa yang aku cium, tangkaplah dia. Nah, iblis yang merasuki Yudas. Yudas menurut Yesus adalah iblis. Lalu Yudas kemudian mempersembahkan Yesus kepada tentara Romawi. Ditangkap, dibunuh. Lalu Anda mengatakan itu adalah karya Tuhan. Iya. Coba. Oke, udah. Ini karya Tuhan, dengarkan. Ini karya Tuhan atau karya iblis? Silakan. Ya. Oke, kamu mengambil perkataan Yesus seperti itu. Nanti kamu akomodir juga dong perkataan Yesus yang yang mencela si Simon Petrus ketika dia menghalangi mati ketika dia akan dihukum. Sekiranya jauhlah itu terjadi padamu. Apa kata Yesus? Kamu sama sekali adalah setan. Nah, sekarang dua-dua itu coba kamu akomodir dua-duanya itu kira-kira kemana perkataan Yesus? Oke, Sekarang baik. saya serahkan ke kamu gitu. Oke, Supaya kamu oke. itu mengerti. Baik. Gitu. Kan orang Kristen seperti itu. Baik. Dengarkan. Nubuatan-nubuatan terjadi di dalam kitabnya orang Yahudi yang mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Apa maksudnya tuh? Haruskah ada pengkhianat yang disalibkan? Haruskah ada pengkhianat yang menggantikan orang yang jujur? Harus. Yohanes 13:26, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Amsal 21:18. Pengkhianat itu sebagai ganti orang jujur. Matius 3:19, dan Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianati Yesus. Nah, sekarang di mana pengkhianat itu menjadi pengganti daripada orang jujur kalau tragedi penyaliban itu tidak terjadi? Makanya Yesus mengatakan iblislah yang ingin membatalkan. Tragedi penyaliban itu harus terjadi. Dan yang menjadi pengganti orang yang benar itu adalah pengkhianat. Siapa yang pengkhianat? Siapa yang menerima upah? Yudas, coy. Yudas yang melakukan. Sabar dulu. Ketika Anda mencoba untuk menarasikan itu, saya katakan, betul, penyaliban itu harus terjadi, tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan. Amsal 21 nomor 18, orang pasti dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti yang Kristen sembah adalah sang Yudas Iskariot. Kenapa saya katakan demikian? Baca Ibrani 5 nomor 7, itu kitab saudara. Apa yang dikatakan Yesus? Dengarkan. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan karena kesalehannya, Yesus telah didengarkan oleh Tuhan. Doanya dikabulkan, dia diselamatkan dari kematian. Bagaimana? Oke. Ini dua pasal yang membuktikan Kristen agama sesat. Silakan. Ya, jadi gini ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita ikuti alur cerita kamu. Jadi, berarti yang disalib itu adalah Yudas gitu ya. Ya, jadi Yudas. Oke lah, Yudas ini tiba-tiba orang yang tadinya biasa-biasa saja jadi jadi seorang yang luar biasa karena bukan seperti Islam, Alkitab itu mengikuti semua cerita-cerita gitu ya. Bahkan bukan hanya dari penyaliban itu aja selesai, tapi setelah itu juga masih ada cerita. Nah, sekarang Yudas ini, kalaupun orang Kristen adalah menyembah Yudas, nah Yudas ini berarti lebih hebat dari Yesus ya. Dia bangkit pada hari ketiga. Ya, dia bisa menembus dinding, tembok. Dia memberkati 12 murid, 11 murid itu. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada itu. Wah, begitu hebat banget ini Yudas ini ya. Ya nggak apa-apa. Saya jawab. Begitu ya Yudas Juma ya.
Saya Nggak jawab. apa-apa. Saya jawab. Oke, Ya, saya ya, jawab. ya. Ini kesesatan Kamu yang nggak ketiga. sabar. Kamu tadi berapa Nggak menit perlu, Pak. kamu nggak Dia sabar gitu loh. dialog dengan saya harus, Saya belum Pak. selesai gitu loh. Dialog dengan Ya, saya jangan harus emosi memiliki kamu tahan dulu. dialog dengan Ya. saya harus memiliki loncatan berpikir dan jiwa besar. Kalau dengan Bang Suma tuh. Aku Oke. ikutin alur kamu, nggak apa-apa. Ini itu kesesatan juga. yang ketiga loh. Mau enggak Ya, kita silakan. jelaskan kesesatan yang Ya, ketiga? Oke. silakan. Oke. Jadi cerita-cerita narasi-narasi yang Anda bangun kemudian yang dihasilkan dari ajaran Farisi yang diaminkan Romawi Yunani, ada Tuhan datang, disalib, bangkit pada hari ketiga, semua itu adalah cerita bullshit yang dibangun setelah Yesus terangkat ke langit. Mana buktinya? Buka Lukas 24. Jangan ketawa dulu. Ya, Ini nggak pelajaran apa-apa, gratis. itu aja, masa Anda nggak boleh sih? Anda tidak perlu membayar perpuluhan kepada Bang Suma. Anda bisa dicerdaskan dan diwaraskan. Baca Lukas 24 Iya, nomor maksudnya ya, setan juga pintar bernarasi ya. Jadi iblis juga pintar gitu loh. Silakan. Silakan. Ini pernyataan-pernyataan dari data-data karangan yang ada dalam kitab saudara. Lukas 24 nomor 44. Yesus mengatakan menurut Lukas, asisten Paulus, ada tertulis tentang Mesias di dalam Taurat, di dalam Mazmur, di dalam kitab para nabi, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Anda sampai habis alis Anda atau kumis Anda berpindah ke jidat, Anda tidak akan pernah bisa menemukan data di Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Bukti bahwa itu adalah sebuah kebohongan yang nyata. Ini kesesatan yang ketiga. Kemudian kita buktikan yang Anda katakan bangkit adalah Yudas. Bung, yang di dalam goa, yang kuburan Yusuf Arimatea, itu bukan orang mati. Itu adalah orang pingsan. Orang yang bangkit dari pingsan. Buktinya, satu, dia mendorong pintu daripada goa tersebut. Kedua, dia datang kepada muridnya. Ketika dia datang kepada muridnya, Lukas 23 nomor 36, apa yang dikatakan? Salam alaikum. Murid-muridnya kaget karena mengira melihat apa? Melihat hantu. Harusnya baca dalilnya, Pak. Baca dalilnya. Lukas 24 nomor 37. Mereka semua kaget dan heran sebab mengira melihat hantu. Kalau Yesus mengajarkan sebelum dia terangkat ke langit, Pak, bahwa hari ketiga aku akan bangkit. Ya, andai saja Yesus betul mengajarkan dia bangkit dari kematian, maka pada saat Yesus menampakkan dirinya pada hari ketiga itu, murid-muridnya tidak akan mengira melihat hantu, tapi mereka akan bersorai berlari memeluk Yesus dan mengatakan, oh haleluya, halilintar, Tuhan kita ternyata betul-betul bangkit pada hari ketiga. Tapi faktanya tidak, mereka ketakutan karena mengira melihat hantu. Untuk membuktikan dia bukan hantu, Yesus mengatakan apa? Ada apa dengan kalian? Aku inilah Yesus. Kalau tidak percaya, apakah di antara kalian ada yang punya makanan? Itu Maka Yudas Yesus ya, diberi. itu Yudas ya, maksudnya. Yes. Kan Yudas Yes, tadi itu. ini dengarkan. Ini cerita yang berpola di dalam kitab saudara, cerita amburadul. Kemudian orang itu mengatakan, Pinter berikan banget. aku makanan. Dengarkan Pak, dengarkan. Yesus kemudian diberikan ikan goreng. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan atau ingin membuktikan dirinya bukan hantu? Jawab. Ini kesesatan yang ketiga. Itu jangan Yesus lagi, Yudas itu tadi. Kan kamu yang bilang Yudas. Itu narasi dari kitab saudara. Enggak, sekarang kita ikuti aja cerita Itu, kamu. Berarti itu Yudas. itu narasi dari kitab saudara. Ya, Itu berarti narasi itu dari nggak kitab saudara. berarti itu kitab itu semua karangan. Oh jelas, memang Narasi itu itu firman semua Tuhan. karangan. Yes, betul. Ya, Oh, Anda pintar. Anda pintar. Sekarang begini loh, kutanya dulu kau Juma. Ini Untuk kesesatan apa yang orang- ketiga ya. Ya, untuk Apa? apa orang mengarang-arang itu? Dulu Islam nggak ada gitu loh. Oke. Untuk apa? Tujuan Kesesatan apa? yang keempat. Enggak, Oke, ini masuk kesesatan yang keempat. Sesuai dengan Kan capek ngarang ya. Orang itu menerbitkan cerita itu dan harus memadu-madankan Yes. itu susah loh itu. Yes. Cuma kayak Oke. kamu lah ya. Oke. Kamu harus menukik ke perjanjian lama dan menceritakan itu. Sekarang Oke. untuk apa Lukas itu Oke. mengarang suatu cerita yang nggak ada kepentingannya buat tujuan siapa gitu loh. Oke, baik. Untuk apa dia Untuk menciptakan kemudian kitab itu, karangan itu? untuk menggenapi nubuatan Yesus tentang orang Farisi, bahwa orang Farisi akan menyesatkan banyak orang, yaitu orang-orang non-Yahudi yang masuk menjadi pengikutnya menjadi orang neraka,
dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Baca Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mengajarkan dan mentobatkan orang masuk ke dalam menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, Inilah kalau dia menjadi orang maling neraka ya. dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini kesesatan yang keempat. Pertanyaan saya kepada saudara, Maling giliran itu saya. pintar banget loh mencari Dengarkan, yang dengarkan, cerita. dengarkan. Nggak, maling Orang itu pintar Farisi, loh. dengarkan. Orang Farisi mana yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Romawi menjadi pengikutnya, dan Yesus mengatakan, engkau menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pertanyaan saya, Pak, ini kesesatan yang keempat. Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah agama selain agama Kristen? Tunjukkan. Iya, nggak masalah itu Oke, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini Sekarang aku mau kesesatan tahu, aku keempat. heran Mau lagi sekali bertanya? begini loh. Jadi kita Mau lagi bertanya? perjanjian baru itu di karang Matius, Markus, Lukas ya, itu kan semua Oke. karangan ya. Oke. Untuk aku heran Oke, untuk apa itu diceritakan hanya untuk menyesatkan orang gitu, dan seperti ya kamu bilang tadi untuk menggenapi perjanjian lama gitu lah. Ngapain seorang Matius, Markus itu harus bertugas menggenapi perjanjian lama? Di perjanjian lama kan sudah ada nubuatan, misalnya Yesaya 43 tentang yang orang yang ditusuk pakai batu karang, dan itu terjadi oleh Yesus gitu loh. Nah sekarang ngapain capek-capek banget ini orang-orang ini ngarang-ngarang kitab, nggak ada kepentingannya. Halo, Oke. saya cerita sedikit ya. Saya cerita sedikit. Silakan Dida, silakan. Ya, cerita ya. Jadi bingung Ini kita gitu kesesatan keempat, Pak ya. Udah ya. Sampai Ini 10 masih juga keempat. nggak apa-apa, kamu karang sampai Iya, 10 iya, boleh. nggak apa-apa gitu. Wah, bukan karangan, Pak. Itu semua data. Itu data semua yang kuberikan cuma tadi, Pak. gini, kita logika aja cuma Hai. gitu. Semuanya data dan Anda tidak bisa bantah. Islam dulu belum ada gitu loh. Terus orang Matius, Markus, Lukas ya ini ngarang-ngarang cerita untuk apa gitu loh. Nanti saya jawab Ya, untuk setelah apa ada dia saya. ngarang cerita? Ya, Iya. untuk apa dia Iya, ngarang untuk cerita? Silakan, apa? Pak Tumas. Mau menyesatkan orang Kristen, ngapain gitu loh. Oke. Ya, saya cerita Oke. ya. Oke, silakan Dina, silakan. Iya, jadi gitu kalau maling itu juga gitu ngarang cerita itu, kalau kita tanya kesimpulannya Iya, dia iya, akan ini mau bingung dijawab, gitu. Bang. Ya, ini kan mau dijawab nih. Kenapa ngarang cerita? Ya, kenapa mereka mengarang cerita? Silakan. Ya, Ya, biar Dinda ini dulu. cara jangan dipotong ya. Jadi begini, umat Kristen itu tidak perlu disesatkan, memang sudah tersesat. Nah itu, karena tersesat itulah kemudian kami hadir untuk meluruskan semua kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh umat Kristen. Nah gitu. Jadi, begini, selama umat Kristen masih menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka umat Islam akan terpanggil meluruskan itu, karena itu adalah sebuah kesesatan yang nyata. Gitu. Jadi jangan pernah bernarasi, berargumentasi, mengatakan bahwa Zulkifli datang bersama teman-teman untuk menyesatkan umat Kristen. Umat Kristen itu tidak pernah disesatkan, tetapi mereka memang dari sononya sudah tersesat. Gitu. Iya, kenapa umat Kristen- yang nyesatkan Sebentar siapa dulu. gitu loh? Yang nyesatkan Sebentar siapa? dulu. Iya, sebentar dulu. Ntar biar kita jawab satu-satu, jangan Iya, panjang makanya karena kamu itu Saya klaim baru gitu. baru Ya, bicara pernyataan begitu. kamu itu klaim, misalnya Islam datang Iya, meluruskan. saya baru Kamu bicara. itu terlambat datang, 600 tahun lagi Ya, kamu udah nggak baru apa-apa. datang gitu. Ya, Orang Kristen oke. itu udah banyak tersesat. Santai. Oke. Ya, Ya, santai. orang Kristen itu Mungkin- sudah beribu-ribu. Masa Tuhan Iya. Tuhan kamu membolehkan Tunggu, begitu? diam Islam dulu. tahun, Mungkin langsung Islam aja. itu hadir tahun Tunggu, 6000. Dua-dua aku diamkan dulu. Mungkin langsung aja, Bang. Karena dia penasaran sekali. Kenapa Markus, Lukas ya, mau capek-capek ngarang tulisan, ribet banget, hanya untuk menyesatkan orang. Apa dapat duit, apa dapat apa dia? Ya, silakan. Iya Oke. gitu, itu poinnya. Ya kalaupun Islam datang 600 tahun lagi udah banyak orang tersesat, udah terlambat kalian. Ya kalian udah pahlawan kesiangan. Gitu Iya, loh. silakan. Kenapa dia Iya, ngarang-ngarang itu? jadi buat apa itu ceritanya itu terjadi kalau kita ngarang-ngarang gitu? Nggak susah lo ngarang, kita harus menyesuaikan dengan perjanjian lama gitu loh. Ya, Iya, ya, saya- jadi kalau mau ngarang cerita itu susah gitu loh Pak. Iya. Kalian Pak, pinter mau banget dijawab susah, Pak, ya? ngarang-ngarang gitu loh. Nah, mau dijawab Nah, susah benar-benar ya, lah Bang. kalian ini benar nubuatan gitu ya. Ya, sabar, Benar-benar Pak. Islam ini Sabar. adalah orang nubuatan ini. Ya, Penggenapan sabar, ya. kalian.
Ya, ya. Jangan nangis, Pak. Jangan nangis, Pak. Makanya, Jangan nangis. Kan aku lucu Ini aja ini gitu, Cuma ini makanya kesesatan yang keberapa? Teman-teman aku masih ingat baru nggak sekali ini ngobrol kesesatan sama yang kamu, keberapa tapi Kristen ini? udah lucu Kelima, aku kelima, bilang. kelima. Tahu Oke. kau itu. Ini yang kelima. Oke. Keempat. Ya keempat, Sampai keempat. 10 aja bilang. Oke. Ini apa? Saya harus sesuai dengan Ya, fakta. apa Anda kan alasan? yang bertanya. Tunggu. Eh. Ya, kita kembalikan aja Bang Zuma. Apa alasan Iya. Markus Lukas capek-capek ngarang Iya. ya sampai ya kita tahulah banyak sekali yang Oke. ditulisnya. Kenapa? Iya, dan Oke. itu nggak sembarangan lo merangkai itu. Ya, itu beralur gitu, akan susah kalau Ya, ngarang dapat itu orang dapat susah. nilai, Ya kayak ya, Quran itu ya, kan dapat ngarang nilai, itu dapat kan rumah, dapat apa? Ya, lompat-lompat silakan, gitu loh. silakan. Ini kan beralur Oke. gitu Iya, loh. betul. Oke. Baik. Saya ambil dari Al-Quran dulu ya, Pak. Boleh ya? Boleh ya? Nggak keberatan kan? Oke, baik. Jadi gini Pak. Di dalam Al-Quran diterangkan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini dikatakan oleh Allah, mereka menjualnya dengan harga murah. Jadi memang tidak ada kepentingan yang bermakna, kepentingan yang luar biasa. Tetapi mereka dikatakan celaka. Tidak ada satupun penulis buku kanonik dan surah-surah Paulus atau apapun itu yang mati secara tidak mengenaskan. Ini nubuatannya. Begitu juga dalam Ulangan 18, 19, 20. Bahwa seorang pengajar palsu yang menuliskan atas namaku tapi bukan dariku, semuanya akan kubinasakan. Itu terbukti. Nah, kemudian, sabar Pak. Kemudian, kenapa itu harus terjadi? Kenapa? Nah, ini jawabannya. Dengarkan. Di dalam Keluaran 20 nomor 5. Jangan sujud atau melayani mereka. Karena aku Tuhan Elohim adalah Tuhan yang pencemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, generasi ketiga, bahkan sampai ke generasi keempat dari orang-orang yang membenci aku. Apakah orang Farisi itu membenci Tuhannya Yahudi? Yes, sangat membenci. Sangat-sangat membenci. Dan kemudian orang Farisi mengajarkan orang-orang Romawi Yunani untuk mempertuhankan manusia utusan Tuhan. Apa akibatnya? Tuhan kemudian membalaskan kemarahannya kepada mereka. Sehingga Islam itu muncul belakangan. Kenapa? Karena orang yang membenci Allah, membenci Tuhannya Bani Israel, itu dibalaskan dendamnya oleh Allah yang maha pencemburu kepada generasi selanjutnya. Makanya orang-orang Kristen itu ada generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, sampai kemudian Allah mewahyukan Al-Quranul Karim. Karena dendam Allah sudah hilang kepada orang-orang yang membenci kepada Allah. Orang Kristen ini dikatakan membenci kepada Allah. Jelas itu. Ketika Allah datang memberikan ketetapan hukum kepada Bani Israel, apa yang dikatakan oleh orang Kristen? Oh, hukum-hukum itu sudah digenapi. Padahal mereka membungkus kata genap ini, mereka membungkus kata batal ini dengan kata genap. Sementara Yesus Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel mengatakan dengan jelas, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat setitik pun meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang paling terhina, yaitu neraka. Matius 5 nomor 19. Kristen muncul kemudian. Dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Galatia 5 nomor 1. Jangan lama-lama lah. Sabar. Ini kesesatan yang kelima, Pak. Yang keempat. Dengan matinya Yesus, dia telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Itu manfaatnya. Kenapa kemudian mereka tersesat? Karena mereka membenci Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, yang diajarkan kepada Isa atau Yesus. Yesus mengatakan apa, Pak? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus yang diutus ini kemudian diajarkan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Barang siapa yang menolak Bapa, menolak Anak, menolak Bapa. Orang-orang Kristen menolak Bapa sebagai Tuhan satu-satunya karena dia membuat Tuhan baru bernama Yesus. Orang-orang Kristen membenci Yesus sebagai anak utusan Tuhan karena tadinya Yesus hanya utusan, dirubah menjadi Tuhan itu sendiri. Menolak Bapa, menolak Anak, itulah Kristen. Itu kesesatan yang keempat. Silakan. Iya, kira-kira berapa menit kamu itu? 5 menit ya? Kasih aku 5 menit ya.
Silakan. Ini ada teman lu juga, Iya. Sivo Seven. Iya, kalau saya sih nggak mau berdebat tentang Alkitab ya, ayat-ayat ya. Kamu mungkin lebih baik, lebih jagonya gitu. Cuman ayat-ayat itu jadi kamu pelintir sama dengan setan yang Tunjukkan diam yang saya dulu, pelintir, diam Pak. dulu. Tunjukkan. Anda Diam menuduh dulu kan? dong. Ya, Anda menuduh. Tunjukkan. diam Saya dong melintir mana? dulu ya. Kamu sama dengan ular yang ketika di Taman Firdaus ya. Bang, Diam saudara, dulu dong kamu. yang Aduh, diutus seperti ular itu saya diam kalian. loh. Aku Saya diam loh mengutus Juma. engkau. Kamu itu Iya, karena ini kamu karakter yang menuduh jelek dari saya. tadi. Ya, Kamu menuduh kamu saya. kamu Kamu jelek menuduh ya. saya Kamu memelintir. jelek banget sifatnya Kak Juma Kamu ya. menuduh Saya saya mau berhadapan memelintir. dengan kamu. Saya harus Ya udah berhak. kamu ngomong dulu deh, ngomong dulu. Ya, hanya dengan dengarkan saya, saudara Black ya, malaikat hitam. Jadi gini, saya katakan kepada saudara, apa yang saya narasikan itu saya tidak pernah memelintir. Ya kan Anda mau melintir, coba Anda jujur aja bicara seperti saya. Udah ya. Kenapa Udah. Anda nggak jujur bicara seperti saya? Kenapa harus memelintir? Kenapa Anda harus menuduh saya? Mengatakan saya memelintir data-data. Mana data yang saya pelintir? Tunjukkan, satu aja. Ya, diamlah. Silakan. Diamlah kamu. Diam dulu kamu. Saya tunjukin ya. Kamu bisa diam nggak? Mute-kan dulu itu. Ya, tunjukkan satu data yang saya pelintir. Ya, Kalau diam tidak, dulu. Anda memang adalah makhluk hitam. Lanjut. Ya, diam ya. Sabar. Nggak usah histeris begitu, Juma. Loh, Saya Nggak ada ini yang nggak punya- histeris. nggak- Justru awam, saya awam. menertawakan Anda. Kok Saya cara-cara nggak membela seperti Ibu keyakinan, Ruti. Ibu cara Ruti. membela keyakinannya kok nyerang pribadi katakan saya pelintir? Apa Ya, nggak ada oke, kekuatan lain? Menurut Kan saya ngerti ya? langsung, kalau memang ada kalau bukti, kamu nggak tunjukkan. melintir, kamu udah jadi Kristen gitu loh. Ya, itu. Kalau Nggak mungkin saya jadi Kristen, enak kali kau. Ya, Kristen iya. itu agama Kamu pagan nyembah melintir manusia. ayat-ayat, kamu udah Masa jadi saya jadi Kristen. mana mau jadi Dua-dua Kristen? diam dulu, dua-dua diam dulu. Enak aja bilang saya jadi Kristen. Wah, mending saya jadi hewan. Mending saya jadi setan daripada jadi Iya, Kristen. itu lah. Halo Bapak. Ya, Iya, udah ya, gimana, saya Shalom, jawab Shalom. dulu ya Juma ya. Tadi kamu bilang Tunggu. orang Ini Farisi- ada- Seanjing-anjingnya anjing, tidak pernah anjing nyembah anjing. Halo Bapak, boleh saya bantu menyangka? Iya, silakan I'm your queen. Ini dari Kristen juga, Oke. silakan. Ya, saya Kristen. Terima kasih ya sebelumnya. Sampai saya selesai berbicara, dengerin ya. Bu, saya dulu lah Bu. Tadi kan jangan dipotong. Itu kan tadi waktu saya. Kalau saya sudah selesai, baru Ibu nanti ya. Saya juga akan lihat. Sebentar. Enggak, saya dulu. Enggak boleh. Ya, Pak. Saya Enggak Kristen boleh. juga Tunggu loh, aja Pak. dulu. Itu Karena ini dulu. saya dengan Juma tadi. Tolong ya Bu ya. Kalau Ibu Kristen juga tolong dulu. Karena kita sama-sama memberikan pencerahan. Ya, tadi dia bilang gitu tadi. Juma itu katanya siapa tadi orang Farisi katanya membenci apa ya Tuhannya gitu. Justru orang Farisi itu ahli Alkitab Juma, ahli Taurat yang mengerti A B C sampai titik koma ya. Justru itu yang diprotes, yang dikritik oleh Yesus karena terlalu letterlate, tidak mengerti apa di balik hukum Taurat itu gitu loh. Nah, kamu bilang tadi Yesus itu apa namanya tidak menghilangkan Taurat, tapi memang benar dia tidak menghilangkan, tapi dia memperbaiki cara pandang orang tentang Taurat itu. Ya, sekarang begini, kamu bilang nggak Yesus itu menabrak Taurat? Di Alkitab di Perjanjian Baru Yesus itu beberapa kali melanggar Taurat loh, dan itu yang dikritik oleh itu makanya orang Farisi itu marah sama dia. Seperti mengobati hari Sabat, itu nggak boleh di Taurat, itu nggak boleh. Tapi Yesus apa? Menyembuhkan orang di hari Sabat, makan di hari Sabat, ya, memetik gandum, anak-anak buahnya memetik gandum dan makan karena kelaparan, tidak mencuci tangan, tidak berpuasa. Nah, dari situ kan Yesus itu kan dia datang itu udah mau mengajarkan, udah ada clue yang mau mengajarkan bagaimana ajaran baru itu. Itulah bibit-bibit pengajaran Yesus. Ya, jadi tidak letterlate. Banyak hukum Taurat yang ditabrak sama dia, tapi dia tidak menghilangkan. Artinya apa? Ternyata hukum Taurat itu tidak sekaku seperti yang dikasih ke Nabi Musa itu. Hukum Taurat itu nggak salah, cuma orang yang menjalankan itu yang memandangnya salah. Ya, seperti itu. Seperti di dalam hukum Taurat itu perempuan berzina itu harus dilempar batu. Tapi Yesus apa? Malah memegang orang perempuan najis itu dipegang sama Yesus.
Ya, itu udah salah. Tapi kenapa dilakukan? Nah, dari situ Yesus sudah mengajarkan suatu ajaran ya. Nah, itu nanti bersambung kepada ajaran murid-muridnya ini. Nah, itulah yang kita imani. Jadi Yesus itu turun mengajarkan suatu ajaran baru. Agama rohani, bukan agama jasmani fisik seperti Yahudi dan Islam. Ya, Islam dan Yahudi itu agama fisik gitu loh. Jadi Yesus itu mengajarkan yang rohani, karena yang berhubungan dengan Tuhan itu bukan jasad kita ini, tapi ruh. Makanya dibilang sembahlah di dalam ruh. Itu makanya orang Kristen itu kalau berdoa kentut itu nggak batal gitu, nggak seperti orang Muslim kentut batal, diulang lagi, ya. Jadi kakinya orang Kristen ketika mau ke gereja itu nginjak kerai kucing nggak batal doanya, karena itu jasmaninya. Sementara yang koneksi itu adalah ruhnya gitu loh. Jadi seperti itu ya Juma. Jadi kita itu bukan ngarang-ngarang orang Kristen itu mendirikan agama itu. Kita mengikuti alur cerita semuanya gitu. Ya silakan teman saya Kristen tadi siapa? Oke. Tunggu. Ya silakan, I'm your queen. Kasihan belum ngomong dia. Oke, makasih ya. Ini saya menyanggah dulu lah Pak ya. Nanti di akhir saya mau bertanya. Kenapa setiap kami yang beragama Kristiani melontarkan pertanyaan selalu melontarkan pertanyaan kepada host atau Bang Jumar, selalu menjawab dengan cara menggunakan isi Alkitab Kristen. Seolah-olah isi Alkitab Kristen itu ditulis dengan tidak benar, sedangkan yang menulis Alkitab kan Rasul Paulus. Kenapa tidak menjawab dengan Al-Quran saja? Jadi setelah saya mencerna perdebatan, saya mau bertanya nih, perbedaan Al-Quran dengan Alkitab kami apa? Al-Quran ditulis oleh siapa? Apakah oleh rasul-rasul juga seperti Alkitab? Alkitab kami kan ditulis dengan Rasul Paulus. Apakah Al-Quran juga Alkitab ditulis sama Rasul Paulus? Rasul Paulus. Nanti lu dirajam nih sama teman-teman Kristen yang lain lo. Iya. Waduh. Ya ini saudaraku mungkin kurang paham, dia nggak apa-apa dijawab aja seadanya ini ya. Jadi I'm your angel ini kalau untuk bermasuk ke dalam room itu tolong dipersiapkan dulu ya. Jadi nggak jadi blunder nanti. Silakanlah apa yang mau ditanya gitu ya. Jadi di sini juga harus paham kualitasnya orang gitu ya ketika ditanya gitu. Nggak apa-apa. Aneh nih, Bible ditulis oleh Paulus. Aduh, dia lagi di googling sama dia. Siapa pengarang Alkitab nih? Pasti lagi nyari dia nih. Nah, kalau di Google kan Rasul Paulus, apakah itu benar Rasul Paulus? Nah, saya kan mau tanya, kan nggak ada yang salah kan Pak? Masa ketawa? Betul enggak? Yang ketawa tadi si Black Angel tuh. Bukan, saya nggak bertanya. Iya, jadi I'm your angel ini kita nanti ngomong berdua aja. Ini perdebatannya ini doh. Jadi nggak masalah. Kalau hanya masalah yang gitu kamu tanya nanti terlalu basic ya. Iya. Silakan Juma. Oke, baik. Jadi yang pertama, ketika Anda mengatakan Yesus itu merubah Taurat, Anda keliru. Yesus tidak merubah, apalagi membatalkan merubah menjadi ajaran rohani. Itu kucluk. Ini kesesatan yang kelima ya bagi kamu ya. Al-Qur'an menjelaskan begini. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dallati hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayati min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan aku datang kepadamu wahai Bani Israel membenarkan Taurat yang diwahyukan sebelum aku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mujizat daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi Nabi Isa, Yesus datang kepada Bani Israel memang menghalalkan sebagian saja. Kenapa? Karena dia mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penghibur lain, penolong lain, dialah yang akan mengajarkan engkau kepada segala kebenaran dan penginsapan dunia akan dosa-dosa. Itu yang diajarkan oleh Yesus, Pak.
Bukan dia membatalkan semuanya, hanya sebagian yang dibatalin. Hanya dia mengobati orang pada hari Sabat. Itu cikal bakal akan datangnya syariat baru. Hukum Taurat berlaku hanya untuk Bani Israel, akan datang hukum di mana hukum itu akan diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Lantas kemudian Anda mengatakan, oh Kristen lah yang dikatakan hukum baru itu. No, tidak akan mungkin. Ingat, Yesaya 52 nomor 1. Berjaga-jagalah. Kenalkanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenalkanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau orang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ingat, Kristen tidak akan mungkin masuk ke dalam Yerusalem. Dilarang oleh Tuhan. Pahami itu. Kemudian, di dalam Yehezkiel 44 nomor 7 nomor 9. Kita langsung ke 9. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim. Tidak seorang pun dari orang asing yang tidak bersunat kulupnya boleh masuk dalam tempat suciku. Yaitu ke tempat ibadahku. Bait suciku atau sinagogi atau rumah ibadahnya orang Israel. Jadi Kristen jangan pernah mimpi masuk ke Yerusalem berdasarkan data ini. Apalagi sampai masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Dan yang ketiga adalah Wahyu 21:27. Orang Kristen yang tidak bersunat adalah orang najis, haram hukumnya masuk ke dalam surga. Itu kesesatan yang kelima. Nah, oleh karena itulah kemudian jangan Anda bermimpi Kristen ini adalah ajaran yang hanya rohani saja. Oh, nggak bisa. Di dalam kitab yang Anda pegang berdasarkan hasil penyelidikan Lukas, asisten Paulus, Yesus konon mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Sakit nggak tuh? Sakit. Lukas 16 nomor 17. Lalu kemudian Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Datang Paulus, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Yang mana Kristen aminkan? Pengakuan Paulus. Dia meninggalkan pengakuan Yesus. Inilah kesesatan yang kelima. Kenapa saya mengatakan Anda sesat? Ini yang kelima. Semakin Anda banyak bertanya, semakin akan saya tunjukkan kesesatan-kesesatan agama saudara. Camkan itu baik-baik. Kemudian yang saudara perempuan tadi, pertanyaannya terkait dengan Torah. Apa? Paulus sudah mengakui 1 Korintus 17 itu. Dia mengatakan, apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan orang bodoh yang ingin bermegah. Ingat, Yesus adalah penyampai firman. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Sayangnya, Yesus tidak pernah menyampaikan firman kepada Paulus. Berbeda dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, Khusu Quran min arba'ati min abdillah. Ambillah Al-Quran dari 4 orang, diantaranya adalah Abdullah, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Rasulullah bercerita tentang Quran. Yesus tidak pernah bercerita tentang Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes. Nggak pernah juga bercerita tentang surah-surah Paulus. Tetapi Injil Yesus diberitakan di dalam kitab saudara. Yesus memberitakan Injil Yesus. Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Tidak memberitakan tentang Paulus punya surat. Jadi ini kesesatan yang keenam. Saya kira begitu. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Taman. Siapa yang mau jawab pertanyaan dari I'm Your Queen ya? Tadi dia nanya, kenapa umat Muslim tuh kalau diskusi jawab ditanya Alkitab, jawabnya juga pakai Alkitab gitu. Kenapa bukan pakai Alkitab? Oke. Jawabannya karena musuh terberat Kristen itu adalah Bible. Itu pertama. Yang kedua, karena orang Kristen itu tidak percaya Quran. Seakurat apapun Al-Quran menarasikan kemudian tidak akan dipercayai. Tetapi yang menjadi apesnya, menjadi kasiannya di sini, menyedihkannya Kristen ini, ketika kita tunjukkan data dari Bible-nya, tapi dia tidak percaya. Kitab sendiri dia tidak percaya. Itu alasannya kenapa kita mengajarkan melalui Bible. Jangankan Al-Quran, Bible aja mereka tidak percaya. Contoh,
Yesus mengatakan dirinya apa? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang ini. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Yesus bersaksi tentang apa? Tentang dirinya? Dia adalah utusan Bapa. Apakah Kristen percaya? Tidak. Oleh karena itu, kita memberikan jawaban melalui Bible saja. Mereka bantah, apalagi Al-Quran. Demikian. Itu kesesatan yang ketujuh. 3 lagi, silakan Ahli Sugi Ya. dan Dinda. boleh saya jawab ya. Terima kasih ya. Aku Assalamualaikum dulu buat buat Ustadz Sugi dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dulu Pak sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor. Terima kasih. Dokter itu merungkat. Nanti nangis ya. Ya, terima Silakan, kasih Mas. Juma sudah Subhanallah. menjabarkan kesesatan-kesesatan orang Kristen. Cuman itu tadi, sesuai dengan karaktermu itu, kamu itu ya orang yang mengatakan meludahin tapi kau jilat lagi, ya. Nah, tadi kamu bilang ke Matius, Markus, Lukas, Yahya itu adalah kitab bullshit dan karangan semua, ya, karena diisinya itu. Nah, tadi kamu menjelaskan ini, Pak, nggak banyak yang kamu ambil dari situ. Semuanya kamu ambil untuk mendukung pencerahan kamu kepada kita, ya. Jadi kamu itu orang yang meludah tapi kau jilat lagi. Itu karakter satu, ya, dari kejelekan kamu. Kedua, tadi yang kamu bilang tadi tentang Yeremia, kitab bait suci yang orang sunat, ya. Kenapa Yesus itu tidak menghilangkan, ya. Nah, coba kita lihat di dalam tradisi orang Israel itu apa? Bait suci. Ya, bait suci itu adalah orang nomor 1 bagaimana mereka itu memandang suatu bait suci. Tetapi pada dasar pada kehidupan Yesus, bait suci itu apa dikatakan? Bukan fisiknya, bukan bangunannya, tapi tubuhnya adalah bait suci. Ya, bahkan kamu rombak pun ini, aku bisa mendirikan bait suci karena itulah yang realnya, yang aslinya. Jadi orang Yahudi itu sama orang, ya kalian sebenarnya turunannya ya, memandang bangunan fisik itu ya seperti itu. Kalau Yesus itu bukan. Bait suci itu adalah tubuhnya sendiri, kerajaan Allah. Makanya Yesus dalam kehidupannya tidak pernah konsen mau membangun-bangun. Padahal di dalam Yesus itu ketika masa Yesus itu bait suci itu sorry kalau nggak salah sejarah ya. Setelah Yesus itu masih ada bait suci ya, setelah nanti Herodes itu baru dihancurkan semua, sampai sekarang nggak akan ada lagi. Nah, sampai sekarang bait suci itu tidak pernah ada lagi. Karena apa? Pandangan Yesus itu merubah pandangan orang tentang bait suci. Bait suci itu bukan fisik ya, tapi tubuh Kristus, kerajaan Allah gitu ya. Itu lagi. Terus kemudian apa lagi tadi ya? Ya, saya sudah catat sih. Ya, itulah jadi intinya Juma, ya. Orang Kristen itu mau kamu sesat-sesati juga, ya mereka lebih tahu ya tentang bait suci apa kitab sucinya gitulah. Jadi orang Kristen itu pada umumnya tidak suka sebenarnya Tuhannya itu ya mati gitu ya. Siapa sih orang yang Tuhannya suka mati gitu? Ya, tapi memang itulah orang Kristen itu mengikuti semua cerita, ya. Ibarat gini, ibarat orang nonton film itu, ya, 3 agama Yahudi ini ya, atau drama ya, sutradara lah kita bikin. Orang Kristen itu adalah mengikuti serial 1 sampai serial 2. Gitu. Itu orang Kristen. Dia punya cerita serial 1, kemudian bersambung serial 2, dia diikutin. Gitu. Kemudian kalau orang Islam, orang Yahudi itu dia serial 1 aja, serial 2 dia nggak masalah, nggak mau dia, bullshit katanya. Nah kalau orang ketiga, kalau orang Islam ini ibaratnya gini, ada sequel film yang serial 1 sama serial 2 tapi diversiin gitu. Jadi berbeda versi dari awal sampai akhir itu mirip tapi beda gitu loh. Ya, yang ininya versinya yang di sana dia misalnya udah kawin, di sini belum, di sini mati, di sini enggak, tapi ada semua tokohnya. Jadi seperti dimodifikasi gitu loh. Ya. Atau seperti kalau kita mau lihat ya, mau kita ya apakan lagi analognya seperti ini. Kalau ada orang 3 nonton ya, belum datang. 3 nonton bioskop gitu. Jadi orang Yahudi, Kristen, Islam gitu. Nah, orang Kristen ini, orang Yahudi ini dia setengah jalan itu dia pulang gitu. Dia nggak ngikuti kedua
kelanjutan cerita. Tapi kalau orang Ini apa ini? Kristen, Curhat ini atau apa ini? kalau orang Ini Kristen itu dia ngikutin seluruh curhat. film. Nah, kalau orang Islam ini datangnya terlambat. Ini yang mau hadapi saya, dialog. Terus dia waktu kayak gini. nonton itu banyak keluar masuk gitu loh. Jadi nggak ngerti cerita gitu loh. Saya melihatnya kayak seperti gini. itu cuma. Yang kayak gini yang mau hadapi saya. Dengarkan sebelum saya pamit. Ini kesesatan Jadi yang apa ke-8. seperti kamu, Ini ya? ini kesesatan Kamu yang mencoba. ke-8. Ini kesesatan yang ke-8. Dengarkan. Waktu Kamu saya tadi mau 8 menit asar loh. di sini. Ini waktu asar. Ya. Kamu hanya curhat, tidak Cuma berlaku sebentar bagi dulu saya. ya. Ini Jadi sudah mau kamu asar. menerangkan Dengarkan. Taurat, Ini sedangkan kamu itu kesesatan adalah yang umat yang ke-8. kehilangan Taurat Lukas gitu loh. 4:16, Gimana Lukas 6 kamu? nomor 6, Yesus seringkali masuk ke bait suci pada hari Sabat, masuk ke dalam Udahlah, tadi kamu kan sinagoge. bilang cuma bahwa Dengarkan. Matius, Markus, Lukas itu Lukas kita 4 bullshit nomor karangan. 16, Lukas 6 nomor sekarang kamu 6, Yesus ngambil-ngambil lagi setiap gimana hari sih? Sabat Aduh. itu masuk ke dalam sinagoge, bukan masuk ke dalam gereja. Kenapa Yesus tidak mendirikan sinagoge? Karena pengikutnya kurang, malah habis dibunuh oleh Paulus itu sendiri. Itu satu. Yang mimpi kamu ya. Yang Ya. kedua, Jadi saya kamu tidak cuma pernah jangan suka menjilat lidah sendiri. dengarkan. Kalau kamu tadi konsepuen, Ini yang terakhir. Matius, Markus, Ini Lukas, terakhir. Yahya itu kita Ini buang terakhir. karangan. Ini Jangan terakhir. kamu menukik-nukik Ini situ terakhir, lagi ini cuma. terakhir, ini Kamu terakhir. kena Ini- batunya. Ini Ya. kesesatan yang terakhir. Nonton kamu Kesesatan yang kamu ke-10. kamu. Ini kesesatan Iya, yang 10. Kesesatan yang 10. Biar beres. Ya, ini terakhir Ya, dari saya. kasih Kesesatan 10 yang 10. Saya katakan kepada saudara, Lukas, Sampai Markus, capek kamu menarasikan tadi Matius. bagaimana Dengarkan. sesatnya orang Kristen. Lukas, Tunggu, Markus, Bang. Gara-gara Matius, Markus, Lukas, Lukas. Markus, Tunggu, kan Bang Juma Yohanes. juga sudah mau sholat. Itu Ya udah dengar dulu bukan nih. firman Ngobrol sama yang lain. Tuhan. Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu bukan firman Tuhan, tetapi buku sejarah. Sebagai buku sejarah wajar Bukan. saya tampilkan kepada Nanti kamu saudara. nukik Tapi lagi. bukan Kamu bilang begitu, sebagai- kamu ambil Bukan lagi. Cuma, sebagai aduh. firman Tuhan, tetapi karya tulis yang dituliskan oleh orang yang hidup, entah kapan dia hidup, entah dari mana dia Tapi datang. kenapa kamu Dan dengar-benarkan Cuma? dan Kamu dari tadi tidak mendengarkan pernah- itu, kamu Karena Bang Cuma tidak Dan mau tidak melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Dan tidak pernah Matius kemudian mereka 7 ayat 6. sadar, dan mereka tidak pernah sadar bahwa tulisannya kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang yang otaknya lemah. Demikian dari saya, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi Cuma udah jilat wabarakatuh. ludahnya sendiri. Makanya kalau maling itu, warahmatullahi kalau maling itu akan ketompol dirinya Ya, sendiri. selalu Bang Juma ya, salam tauhid kepada Ya. Bang Juma. Cuma Silakan kamu baru untuk berhadapan sama saya. Oke, waktu itu. tunggu. Cuma- Tunggu, Bang Dewa, tunggu. Kita masuk ke sesi mendengar curahan hati Black Angel. Kasihan dia, silakan. Mau dilanjutkan? Iya. Jadi Juma ini kalau aku perhatikan ya, dia suka yang tadi perdebatan ini ya. Intinya apa ya kalau kalian tonton? Dia menjilat ludahnya sendiri kan? Ya dari tadi katanya Yudas yang di ini. Ya, Bang Juma Yang dia menjilat mati. ludahnya sendiri. Jadi kenapa Ludahin saya lagi tanya ke muka kenapa Bapak. Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yahya itu ngapain dia nulis capek-capek? Ya itu karangan katanya. Nah tadi dia menjelaskan ke saya itu ngambil-ngambil dari Yohanes, dari Markus, dari ini katanya. Gimana gitu? Pak loh. Sugi, silakan Logikanya Pak itu. Sugi. Ini curhat ini. Oke. Ini ajang curhat. Oke, Nah, jadi tutup telinga gini. dulu, nggak apa-apa, kasih dia curhat dulu. Iya. Tunggu. Oke Udah, lah. tunggu tanya dia dulu, Terima udah selesai kasih belum? lah ya. Saya mau Kasihan. saya izin dulu Lev. Saya udah ketemu Iya. Juma. Saya cuma Baik, nyebut. silakan, Pak. Sekarang lucu ya Juma ini ya. Buka pintu, Pak. Nanti Ya. tunggu, Jadi aku saya mau bilang izin dulu, Bang Black Angel. ya. Nanti Jangan kita nangis. ketemu lagi. Ya, salam Ya, salam tapi Bang satu Black Angel. juru selamat. Ya, salam Tunggu, satu dulu. juru. Ya. Tiga, Juru Bang. selamat hanya Juru selamat kok kalah sama maut 3 hari. kalau kita karena Woi, dikatakan di dalam tunggu. Matius, jangan berikan barang. Jangan berikan, tunggu dulu, aku mau bilang dulu ya. Jadi Bang Black Angel itu lagi curhat, jangan diganggu, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Black Angel kan bilang orang Kristen lebih ngerti Alkitab. kepada anjing gitu ya. Terima kasih, salam Iya, tadi sejahtera. si I'm your queen nggak tahu Alkitab. Bahkan dia bilang satu yang juru kuat adalah selamat Paulus. hanya Yesus. Juru selamat kok kabur ketika di alam maut. Salam tiga Tuhan. Juru selamat yang tidak selamat, Ref. Juru selamat kok kalah. Juru selamat yang tidak selamat itu gagal menyelamatkan diri. Iya. Enggak, tunggu dulu. Wah, Aku hotelnya ada, habis. Aku belum sempat Iya, ngomong, hotelnya udah habis. Iya. Parah. enggak, masih ada, Jangan masih lagi, banyak Jul. online, banyak store. Jangan ada, tenang, Masih sabar, banyak ya. store. Jadi gini.
Masih Aku banyak. mau bilang dulu ya, hasil Kira aku kesimpulan diskusi tadi. Tunggu loh, Ustaz Sugi. Hasil kesimpulan lucu. Dia bilang orang Kristen yang lebih mengerti Alkitab. Terus tadi dia sendiri yang Halo. menjawab pernyataan I'm your queen. Kalau Alkitab itu buatan Paulus. Halo. Lawak kali. Shalom. Yuk, Halo. salam. Shalom. Salam. Shalom. Ya, ini saya cuma mau ngomong dengan Bang Juma aja dulu ya. Oh jangan, Bang Juma udah tutup praktek sementara, lagi mau makan. Lagi asar, lagi asar. Sama Kores. Kasihan loh. Oh, Kasihan Kores nggak laku sama Ustaz Sugi. oh, Gua kenyang loh. 2 hari berungkat gara-gara gua. gini loh, kalau boleh ngasih saran, biar debatnya sehat, dapat pelajaran kita gitulah, dapat pelajaran atau dapat ilmu. Kalau setiap baca data atau apalah yang dibaca gitu, jangan kameranya disembunyiin gitu, dibuka aja gitu, dilihatin yang dibaca apa gitu. Jadi orang yang nonton di bawah pun tahu real gitu. Ini dibaca tapi yang dibacanya kita nggak tahu apa gitu. Entah cuma dikit aja gitu. Si Kores open cam dia. Si Kores open cam, cocok nih sama Bang. Jadi Besarin. buka gitu setiap membaca data. Jadi orang yang nonton tahu gitu. Ini dibaca tapi nggak tahu bacaannya itu apa yang dibacanya. Beneran Betul. kitab Dicek suci ya? atau gimana kan Ya, gitu. mestinya Iya, dicek kita atau enggak fair-fair sama Pak Bang Regar itu. Pada saat ketika umat Muslim memberikan yang namanya ayat, memberikan yang namanya ayat di dalam Bible, dibuka nggak? Kita sama-sama buka, ayo baca, sama-sama baca. Tidak ada yang kami sembunyikan di sini. Cuma Dewa ini Dewa mau salat asar, Bang Jul ya. Tadi yang lucu dari pernyataan sebentar Pak ya, sebentar. Yang lucu dari pernyataan tadi Black Angel mengatakan kalau Yahudi Soal asar jam berapa? Ini masih jam 2 loh.